Kita menjadi provinsi terbaik yang mencapai tujuan Millennium Development Goals. Kita menjadi provinsi terbaik, top mover 2 tahun berturut-turut di dalam peningkatan Human Development Index. Dan banyak lagi. Kita bisa tekan Gini rasio kita jauh di bawah rata-rata nasional. Kenapa? Karena tumbuh rasa cinta. Mencintai daerah dengan wujud kemudian membangunnya. Saling ada rasa antara pemimpin dan yang dipimpin itu kedekatan. Tidak bisa dibuat-buat. Dan itu saya pikir lahir dari upaya untuk saling tulus dan ikhlas satu sama lain. Ada seorang Quraisy yang hendak ke Madinah, dititipilah tugas oleh orang-orang Quraisy. Coba kamu kan mau ke Madinah nih, mau jenguk temanmu, saudaramu. Kamu pasti diizinkan masuk Madinah. Saya titip ya, nanti ketika sampai Madinah, kamu datangi majelisnya Muhammad di masjidnya itu, lihat bagaimana keadaan di sana. Kita kan sebentar lagi mau menyerbu Madinah nih. Jadi ya jadi mata-mata partikelir lah gitu, mata-mata part time gitu ya, part time. Pergilah orang itu, begitu dia datang, begitu balik langsung ke Ka'bah, ke tengah-tengah Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain itu. Lalu mengatakan apa? Jangan mimpi kalian mau membunuh Muhammad. Kaifa taqtuluna Muhammadan wa ashabuhu kadu yaqtatiluna ala wadu'i. Bagaimana kalian bermimpi mau membunuh Muhammad, sedangkan Muhammad itu sahabatnya tidak pernah meninggalkan di sisinya, di sekitarnya, selalu bersamanya. Dan ketika dia berwudu, tidak ada satu tetes pun dari air wudunya itu yang bisa jatuh ke bumi, karena sahabat semua berusaha untuk menangkap sisa air wudu itu karena cintanya. Gimana ente mau mimpi bunuh orang kayak begitu? Air wudunya saja nggak ada yang jatuh ke tanah, ditangkap, diusap ke muka sahabat, mengambil berkah karena cinta. Rasanya tidak ada raja, presiden, apalagi gubernur yang kalau dia wudu rakyatnya yang ada belum selesai sudah doa-doain ya, doa-doain supaya kepleset gitu, mobilnya bos ya. Karena banyak sekali yang ngantri di belakang mau gantiin tuh ya. Tapi Rasulullah SAW tak tergantikan. Maka ketika beliau meninggal kan, sampai Sayyidina Umar cerita yang masyhur kan, ngangkat pedang, siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya potong lehernya, karena cinta. Jadi itulah kepemimpinan yang dibangun karena cinta yang tulus. Keyakinan, dia yakin betul akan visi ini, dia cintai betul pemimpin itu. Maka tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Maka kemudian pencapaian diperoleh oleh umat Islam itu kan luar biasa. Tak lama setelah Rasulullah SAW wafat, pada masa dinasti Umayyah itu, baru tahun 41 Hijriah, kerajaan atau itu ujung timurnya di Cina, ujung baratnya itu di selatan Prancis, sebagian Afrika sampai ke Asia. Itu baru 41 tahun setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Artinya baru 28 tahun setelah wafatnya Nabi. Jadi rupanya cinta Rasul itu mengalir terus ya, tidak hanya ketika Rasul hidup, tapi dia mengalir terus, mengalir. Nah, kita berharap kalau kita bagus di dalam membangun diri kita, apalagi secara kolektif, dan kita membangun keikhlasan di dalam berjuang untuk Islam, termasuk ketika kita sebagai warga negara Indonesia, kita cintai Republik karena memang Islam mengajarkan begitu. Jadi Islam mengajarkan cinta negara itu adalah berdasarkan hub. Maka para ulama menyebut hubbul watan. Jadi kita menjaga Republik itu karena kita cinta.
Kan nasionalisme itu ada dua. Pertama, yang berdasarkan hub, cinta. Yang kedua, berdasarkan al-kibru wal kibriya, superioritas. Seperti nasionalisme Hitlerian itulah. Bahwa Dutch, apa kata itu? Dutch Überhaupt. Bangsa kita Aryan ini di atas, lain di kaki kita semua. Islam tidak mengakui itu. Tapi Islam mengakui, mendorong dan membangun pembelaan kepada tanah air dan bangsa dengan dasar kita cinta, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di NTB juga ya kita coba bangun, sehingga kalau dulu di NTB itu ada sebutan, ya sebutan tidak baik lah ya. Sekarang sudah tidak ada lagi kita bicara tentang, tapi kita berlomba-lomba mencintai NTB. Maka otomatis keadaan di NTB juga bisa menjadi lebih baik. Pencapaian-pencapaian juga jauh lebih baik. Kita menjadi provinsi terbaik yang mencapai tujuan Millennium Development Goals. Kita menjadi provinsi terbaik, top mover 2 tahun berturut-turut di dalam peningkatan Human Development Index. Dan banyak lagi. Kita bisa tekan Gini rasio kita jauh di bawah rata-rata nasional. Kenapa? Karena tumbuh rasa cinta. Mencintai daerah dengan wujud kemudian membangunnya. Saling ada rasa antara pemimpin dan yang dipimpin itu kedekatan. Tidak bisa dibuat-buat. Dan itu saya pikir lahir dari upaya untuk saling tulus dan ikhlas satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kepemimpinan Rasulullah SAW itu menurut saya adalah kepemimpinan yang betul-betul tahu apa yang mesti dia kerjakan. Jadi kepemimpinan yang paham prioritas utama dan tidak pernah bergeser apapun godaannya. Ketika Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah itu, kebutuhan yang paling mendesak itu adalah menciptakan keamanan, perdamaian. Kenapa? Karena tidak ada tanah yang paling subur untuk berkembangnya Islam, untuk diterimanya Islam oleh manusia selain perdamaian. Itu sebabnya bolehlah kita bercuriga, kenapa negara-negara Islam ini dibuat terus menerus perang di mana-mana nggak habis-habis. Udah selesai Irak, Afghanistan, Libya, habis Libya, Mesir dicoba nggak jadi, Syria, habis Syria ini mau selesai ini, ntar lagi Yaman, habis Yaman mungkin Iran, ujungnya ke Saudi, mungkin kemana habis. Kenapa? Karena siapapun tahu dari pelajaran sejarah bahwa ketika perdamaian itu ada, maka akal sehat manusia itu akan kembali. Dan ketika akal sehat manusia itu kembali dan semua orang bisa berpikir dengan baik, saat itulah Islam akan diterima oleh manusia. Itu sebabnya Rasulullah SAW pada saat Hudaybiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu nggak bergeser. Pada saat Hudaybiyah itu Rasulullah SAW datang dengan 1.500 atau 1.600 sahabat mau masuk untuk umroh. Lalu ditahan di Hudaybiyah. Kemudian dilaksanakanlah perundingan. Dalam perundingan itu Rasulullah SAW mau berkompromi dengan kompromi yang tidak terbayangkan untuk mengejar perdamaian. Karena Rasulullah SAW sebelum Hudaybiyah itu merasakan sendiri bahwa pertumbuhan umat Islam itu pertumbuhannya itu pertumbuhan yang bukan stagnan tapi landai sekali. Apa kunci? Apa sebab sehingga pertumbuhan itu landai dan tidak seperti yang diharapkan? Karena suasana perang terus menerus. Maka Rasulullah SAW ketika ada kesempatan emas yang diciptakan oleh Allah melalui Hudaybiyah itu, Rasul terima. Walaupun di situ ditulis tidak ada kata Rasulullah, tulis saja Muhammad. Kata Suhail bin Amr kan begitu. Begitu ditulis Muhammad Rasulullah, kata Suhail, utusan Quraisy, juru rundingnya, kata Rasulullah, buang. Kalau kami ya akui Anda Rasulullah, kita nggak bakal perang nih. Tapi kami nggak mengakui Anda, tulis Muhammad.
Oh, marah sahabat kan, apalagi Sayyidina Umar. Apa kata Rasulullah? Ikuti dia. Haza, maka ini adalah ahdun baina Muhammad wa Suhail ibn Amr. Dibuang kata Rasulullah. Sahabat marah-marah. Ya Rasulullah, saya ingin penegasan, kata Sayyidina Umar. Benar enggak kita ini perjuangannya benar? Benar Umar. Benar enggak engkau ini utusan Allah? Benar. Kalau itu dua benar, kenapa anda buang? Kata Rasulullah ini, kita bisa kok perang sama mereka, kita bisa menang sama mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Enggak, saya tetap terima. Isi Hudaybiyah itu aneh. Apa isinya? Kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah, wajib dibalikin. Kalau ada orang Madinah kembali ke agama sebelumnya, kembali ke kemusyrikan ke Mekah, dia tidak wajib dibalikin. Itu kan merugikan. Tapi Rasul terima. Kenapa? Rasul mengejar kata berdamai selama 10 tahun. Jadi itu butir yang paling esensial sesuai dengan visi Rasul. Jadi yang begini-begini nggak geser. Masalah sebutan Rasulullah itu nggak penting menurut Rasul pada saat itu. Masalah bahwa ada perincian dari perjanjian itu yang kelihatannya merugikan umat Islam dan menguntungkan orang Quraisy nggak penting juga. Kenapa? Karena visi Rasul bagaimana perdamaian itu terjadi. Maka terjadilah perdamaian. Di Hudaybiyah itu tertulis 10 tahun berdamai dan tidak akan berperang. Apa yang terjadi bapak-bapak? 1,5 tahun setelah itu Rasul kembali masuk ke Mekah. Kalau pada Hudaybiyah itu 1.500 yang bersama beliau, 1,5 tahun kemudian 10.000 sahabat datang bersama beliau. Jadi dalam waktu 1,5 tahun itu kelipatan yang masuk Islam itu meningkat luar biasa. Kenapa? Karena sudah tidak ada peperangan. Maka kemudian orang-orang dari seluruh penjuru itu penasaran, ini agama baru dari dibawa oleh Muhammad. Kita dengar dari dari mulut ke mulut cerita-cerita yang menarik, ajarannya luar biasa indahnya dan mulianya, dan kita tidak perlu takut datang ke Madinah karena sekarang sudah tidak perang lagi sama orang Quraisy. Ada gencatan senjata 10 tahun, yuk kita ke sana. Dan tidak ada sebab hidayah yang paling besar kecuali seseorang melihat wajah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sudah jaminan mutu paten. Begitu orang Arab datang, dia langsung pasti bersyahadat. Karena nggak kuasa, nggak kuasa. Itulah yang dikejar oleh Nabi besar Muhammad. Itu sebabnya kita Bapak Ibu, mari kita jaga betul apa yang menjadi visi kita. Jangan kita habis energi di dalam menyikapi hal-hal yang remeh-remeh, apalagi khilafiyah nggak penting-penting. Nggak penting-penting saya katakan, bukan karena meremehkan, tetapi karena ada hal-hal yang jauh lebih penting. Mari kita rumuskan visi yang paling penting sekarang, membangun persatuan umat.